Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Di antara kata-kata yang banyak diulang dalam Al-Quran, selain kata-kata Allah, nama Nabi Musa dan sebagainya, ada kata-kata jannah dan jannat. Jannah singular, jannat plural. Baik. Allah SWT tidak pernah memuji dunia. Allah kalau menerangkan dunia ada seperti hujan yang turun ke bumi, kemudian tumbuh tumbuhan, kemudian setelah itu khalas menjadi yellow, kuning, habis. Right? Tapi kalau jannah oleh Allah dipuji terus. Ya, tempat yang indah, tempat yang beautiful. Right? Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW itu untuk mengencourage, memberikan motivasi, menghimbau akan sahabat membanyakkan ibadah dan amal soleh dan jihad adalah melalui surga. Ketika perjanjian Aqabah antara Nabi dan orang-orang Ansor, ya, kemudian setelah disebutkan kamu jangan berbuat syirik, berzina, mencuri, kamu harus menjaga kami kalau ada musuh yang menyerang. Nah, mereka bertanya, what is in return? Kita akan dapat apa nanti? Nabi yang mengatakan, oh nanti kamu akan dapat kekuasaan, dapat tanah, ya, al-jannah, surga. The jannah is enough, cukup untuk mereka. Right? Coba karena jannah ada seorang perempuan, semua perempuan itu mendapatkan menjadi the first lady. The first lady. Right? Tapi perempuan ini dia meninggalkan jabatan itu. Give up. Siapa itu? Asia. Asia ketika itu bukan hanya istri raja, ada raja yang mengakui Tuhan lagi. She give up, why? Because of jannah. Makanya Firaun marah sekali ketika dia menyiksa dia, di bawahnya ada api. Tangannya diikat, dipukulin di belakang. Dia senyum. Firaun tambah gila dia tuh orang perempuan gila. Disiksa malah senyum. Ketika Nabi Musa datang dan Asia, kenapa kamu senyum? Karena aku melihat apa yang mereka tidak lihat. Apa yang dilihat oleh Asia? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Allah bangunkan untukku rumah di sisimu di surga. Allah, rumah di sisimu. Karena buat apa rumah yang di surga tapi Allah jauh dari dia. Jadi ketika disiksa, Allah perlihatkan itu. Rumah dia di surga. Dia kerasa siksaan. Maka dia senyum. Apa yang membuat Bilal sampai dia mengorbankan dirinya? Ditaruh di padang pasir yang panas. Dipukulin. Ahad. Karena bayangan surga. Bayangan surga. Right? Oleh karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan musuhku itu bisa berbuat apa dengan saya? Right? Surgaku selalu berada di hatiku. Kemanapun aku pergi, dia bersama aku. Right? Kalau dia mau memenjarakanku, kesempatan yang baik untuk saya. Untuk sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengusirku, bagi saya sesuatu yang baik. Ya. Itulah kalau orang fokus pikirannya surga, hidup ini gampang. Kemudian ada sebuah hadis yang sangat menarik. Al-jannatu aqrabu li ahadikum min syiraqina alih. Surga itu lebih dekat kepada kamu daripada tali sendal. Apa maksud hadis ini? Maksudnya jangan mengecilkan amal baik. Mungkin amal itulah yang membuat orang itu masuk surga. Nggak tahu. Kata Nabi ada seorang masuk surga
karena dia mengisarkan, menjauhkan batu di tengah jalan, takut orang terpleset nanti. Nah, ketika Umar bin Khattab ditanya, ada orang melihat dalam mimpi. Bagaimana Umar? Alhamdulillah, Allah maafkan saya. Nah, kenapa? Oh, karena kamu jadi khalifah 12 tahun. Enggak. Dan suatu hari aku melihat anak kecil sedang ngikat burung diikat. Kemudian aku lepaskan. Karena aku membebaskan burung, Allah membebaskan aku di surga. Allah membebaskan aku dari api neraka dan masukkan aku ke surga. Nah, itu. Kemudian ada sebuah kisah Abu Daud. Dia waktu itu lagi naik kapal, dia menuju ke Sungai Dajalah untuk menemukan sebuah hadis. Kemudian dia mendengar di tepi ada orang yang bersin. Dia bilang Alhamdulillah. Kata Abu Daud kepada kaptennya, tolong berhenti katanya. Mau ngapain? Saya menjawab bersin dia. Nggak mau dia. Akhirnya dikasih uang 1 dirham. Saya diterima, oke katanya. Saya pinggir, bilang yarhamukallah. Orang itu menjawab, yahdikumullah wa yuslih balakum. Mendoakan dia. Orang pada kaget. Kamu untuk itu aja sampai mengorbankan uang 1 dirham. Ya, karena aku ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan barangkali orang itu doanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu. Akhirnya penumpang kapal itu oleh Allah ditidurkan dan memberikan mimpi yang sama semuanya. Bahwa Imam Abu Daud maksud surga kena 1 dirham. Jadi kalau bangun kaget semua. Ya, itulah. Jadi yang membuat surga dia itu bukan dia mengarang buku itu. Tadi itu ya. Jadi jangan mengecilkan la tahqiruna minal ma'rufi syai'a. Jangan mengecilkan amal apa. Karena mungkin amal itulah senyuman kita, sedekah kita. Kalau di Indonesia kadang-kadang kita naik mobil berhenti. Ada orang jualan air misalnya. Kita nggak perlu air itu. Tapi kita beli. Kena kesian sama dia. Mungkin itu. Kemudian kita beli, uangnya lebih banyak. Jangan dikembalikan sudah. Kalau kita naik bis, ada orang tua nggak punya tempat duduk, kita silahkan. Mungkin itu yang buat orang masuk surga. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita termasuk min ahli jannah insya Allah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.